Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk program tutorial video dari software kasir web. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang menu-menu laporan yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Di episode sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menu laporan dari laporan penjualan. Maka untuk episode kali ini kita akan melanjutkan dari berbagai menu laporan yang tersisa. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke halaman admin untuk penjualan dengan username dan password masing-masing. Seperti itu. Kita login. Oke, kita masuk ke penjualan. Dan di mana kita sebelumnya kita mempelajari laporan penjualan mulai dari laporan sampai menu laporan per item ya. Maka pada kali ini kita akan mempelajari laporan per kategori sampai grafik profit. Oke, untuk laporan per kategori kita pilih. Nah, di sini ada pilihan pilih level per kategori ya. Di sini nanti akan dari sini dapat diketahui tingkatan. Nah, di level ini nanti kita akan bisa memilih dari per kategori dengan level 1, level 2, dan level 3. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita cek dari sini ya. Kita cek dari laporan penjualan bulan kemarin. Nah, untuk level 3 dapat kita lihat dari kode ini. Jadi ada 3 tingkatan. Ini kalau 1 ini 1, ini 2, 3 ini adalah tingkatan pertama. Yang tingkatan kedua ini adalah 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 20, ini 30. Berarti ini tingkatan kedua ya. Kemudian untuk 101, 103, 104, 107, 200, dan 301 ini adalah tingkatan ketiga. Jadi jika kita ingin mengetahui penjualan per kategori berdasarkan kode kategori dengan tingkatan level 3, maka kita coba cari. Maka ini adalah seluruh penjualan dari kategori dengan kode tingkat 3 seperti ini ya. Jadi ini kategorinya untuk penjualan dari tanggal 1 April sampai 30 April, maka kategori yang terjual adalah ini. Totalnya 4.265.000. Oke. Nah, jika kita pilih ini untuk penjualan per kategori dengan level 2, kita coba cari ya. Nah, maka yang akan yang akan terpilih, yang akan tampil di layar adalah dengan kode tingkat 2. Dalam hal ini 10, 20, dan 30. Sedangkan yang ini, yang 101, 103, 104, 107 ini akan masuk ke kode 10. 301 akan masuk ke kode 30. Kalau 200 akan masuk ke kode 20. Seperti itu ya. Dan nanti akan sama hasilnya, dan semua kode dengan awalan 10 akan masuk ke dalam sini. Jadi termasuk 101, 102, 107 akan tertotal semua di sini. Dengan kode 20 maka 201 dan seterusnya 2099 maka akan masuk ke sini. Untuk kode dengan awalan 30 maka 301 sampai 3099 akan masuk di kode ini ya. Jumlah totalnya ini 4.265.000. Kemudian untuk tingkatan 1 ini nanti akan, nah kita lihat ini ada kode 1, kode awalan 1, kode awalan 2, kode awalan 3. Jadi semua yang di belakangnya dari kode 1, contoh 101, 111, maka akan masuk ke laporan penjualan di sini ya, kategori kode 1. Demikian juga dengan kode 2, 202, 206, 207, maka akan masuk ke kode 2.
Untuk 3 sama juga. Seperti itu. Totalnya 4.265.000 rupiah. Seperti itu. Jadi yang jadi patokan adalah angkanya ya. Kalau sebagai contoh ini level 3, maka dari kode akan kelihatan 3 buah angka. 1, 2, 3. 3 angka ya. Kalau angka 2 level, maka yang kelihatan hanya yang 10, 20, 30. Sedangkan turunannya dari angka 10 ini akan dimasukkan ke kode ini. Turunan dari 20 akan masuk ke ini. Turunan dari 30 akan masuk ke sini jumlah jualnya. Untuk 1 kita cari, maka semua 10 atau 1000 nanti akan masuk ke kode ini. Jadi nanti kita akan lebih mudah untuk mengetahui penjualan berdasarkan kodenya. Seperti itu ya, saya kira sudah cukup jelas. Kemudian kita lanjut laporan kategori detail. Oke, di sini akan kita lihat penjualan detail ya, terdiri dari dibagi menjadi per kategorinya. Sebagai contoh, kita cari ya. Nah, di sini akan kita ketahui dengan kode 101 food and beverage. Ini yang terjual sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item. Dengan kode kategori milk 103 terjual 1 item dengan jumlahnya. Demikian seterusnya berdasarkan kategori yang terjual pada bulan yang dipilih. Seperti itu ya. Untuk ini karena dia belum masuk ke kategori, maka tidak ada di kode kategori. Dan ini nanti bisa diedit untuk nama barang ini sehingga masuk ke kategori sesuai dengan peruntukannya. Oke. Sebagai contoh kita 30 hari kemarin. Nah, ini yang terjual berdasarkan kategori food, berdasarkan milk, minuman kaleng, permen, minuman, dan chemical. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke laporan per pelanggan. Oke, kita cari ya, sama. Kita coba last month atau bulan ini, atau 30 hari kemarin, atau sesuai dengan pilihan dari user. Di sini akan kita ketahui bahwa kita dari bulan kemarin itu menjual kepada 2 customer. Yang pertama customer, yang kedua dari UD kita. Untuk customer ini biasanya kalau untuk kasir web, defaultnya untuk penjualan retail ya. Jadi untuk konsumen retail itu dijadiin konsumen retail atau langsung melalui pos point of sale itu nanti masuk ke kategori customer. Ini nanti semua masuk di sini. Dengan total faktur 9, bruto sekian. Demikian juga untuk penjualan ke UD kita dengan jumlah faktur 5, brutonya 4.442.300.000 dengan total penjualan 8.431.000. Kalau 7 hari kemarin 7.537.800.000. Seperti itu ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan hari ini hanya terjual 2 faktur. Jadi kita bisa mengetahui per pelanggan itu kita menjual berapa faktur saja. Berapa faktur, totalnya berapa, nama pelanggannya siapa. Kemudian kita laporan per supplier. Untuk laporan per supplier nanti kita bisa ketahui produk yang laku terjual itu berasal dari supplier mana saja, sehingga kita bisa mudah dalam melakukan order ulang. Seperti itu ya. Last month coba. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kita melakukan penjualan ke supplier Bubble Mart itu sebanyak 120 dari pembelian kita ke supplier Bubble Mart laku terjual. Untuk Bintang Mart 95 item, Livy Mart 67 item. Dengan profit minus ini karena di harga belinya kemungkinan ada yang keliru ya. Jadi nanti bisa dicek ini kok
sampai 25.815 tapi kok harga jualnya 5.618. Ini pasti ada kekeliruan, maka bisa dicek untuk pembelian di Bubble Mart harga belinya berapa. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini kita ketahui profitnya berapa, harga belinya berapa, harga jualnya berapa dari supplier-supplier yang kita pesan dan laku barangnya terjual, seperti itu. Oke, kemudian laporan piutang. Untuk laporan piutang ini nanti kita bisa ketahui apakah masih ada piutang penjualan dari penjualan kita, seperti itu ya. Sebagai contoh, ini tidak ada, saya cari ya. Ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita sudah tidak memiliki piutang. Kita cek ya. Di piutang tidak ada ya, tidak ada data untuk piutang. Saya kasih contoh ya, nanti kalau ada piutang nanti gimana bentuk laporannya kita cek. Saya kasih contoh, saya melakukan proses penjualan. Sebesar 20. Nah. Di sini kita cek bahwa ada piutang dari customer ya. Nah, di laporan piutang, maka ketika kita cari, itu nanti akan muncul bahwa kita masih memiliki piutang penjualan dengan nomor faktur 0219 dengan total Rp364.000. Seperti itu ya penggunaannya. Jadi laporan piutang ini digunakan untuk kita mengetahui apakah masih ada piutang dari customer ke kita atau masih ada hutang dari customer ke kita. Di sini kita bisa pilih juga, ini ada retur penjualan. Kalau retur penjualan ini dipilih, berarti kalau di retur penjualan masih ada, nanti akan ada datanya, seperti itu ya. Di sini tidak ada, saya cari tidak ada, berarti tidak ada di retur penjualannya, sudah tidak ada. Sudah lunas semua statusnya. Oke, saya kira jelas ya untuk laporan piutang. Kemudian kita cek piutang per customer. Piutang per customer sama juga. Jadi kita bisa search atau kita bisa pilih berdasarkan customer kita atau juga grup. Sebagai contoh saya cari ada satu yang masih memiliki hutang kepada kita, customer dengan nomor faktur 0219. Jika kita pilih UD kita, customer UD kita, maka tidak ada karena UD kita tidak memiliki hutang kepada kita. Kalau tidak dipilih maka semua akan muncul. Dalam hal ini ada customer hutang kepada kita Rp364.000 dengan ini ya, grand total hutang Rp364.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian laporan penjualan dan retur. Oke, di sini adalah rekapitulasi penjualan dan retur yang terjadi. Sebagai contoh ya, kita akan mengisi dari bulan kemarin. Kita cari. Nah, di sini akan terlihat bahwa ada customer dengan nomor faktur 011 penjualan sebesar 16.500. Di sini dari customer 015 ada penjualan sebesar 130.500, namun pada penjualan tersebut pada tanggal yang sama dengan nomor faktur 015 ini telah terjadi retur sebesar Rp36.400. Oke, dari nomor faktur ini terjadi retur sebesar Rp36.400. Sedangkan untuk customer dengan nomor faktur 17 itu telah terjadi retur sebesar Rp91.000 dari total penjualan Rp367.200. Seperti ya. Jadi jika dalam suatu penjualan itu ada retur, maka di laporan rekapitulasi penjualan dan retur akan terlihat pada nomor faktur apa dan berapa jumlah dari barang yang dikembalikan. Oke, jadi kemudian kita jumlah total 8.431.500
kemudian returnya Rp127.400. Dan di sini ada lagi yaitu retur yang tidak terkait dengan penjualan. Jadi sebagai contoh di sini ada customer memiliki retur dengan nomor faktur retur 012 sebesar 12.000, nomor faktur 13 sebesar 73.500. Kenapa kok tidak ada data penjualannya? Nah, ini tidak ada karena data returnya berasal dari menggunakan retur dengan cara melakukan retur dari menu retur penjualan. Seperti itu ya, kita cek. Nah, sebagai contoh ya, kita melakukan tambah. Nama customer siapa? Customer ya. Kemudian karena di sini kita tidak ketahui nomor faktur di mana dia melakukan retur, maka kita tinggal mengisi aja barang apa yang dia retur. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh ini dia retur sebesar 5 buah. Dan total Rp93.000. Kita simpan. Nah, ketika kita lihat di laporan retur dan rekapitulasi penjualan, maka di sini akan kita ketemukan dari retur yang kita lakukan tadi dengan nama customer nomor faktur 25 sebesar Rp93.000. Oke. Jadi karena kita melakukan retur dari menu retur dan kita tidak mengetahui barang yang diretur itu dari faktur yang mana, maka dari sini ada data nomor faktur 25 tanpa ada data penjualan dengan retur Rp93.000. Demikian juga kalau di sini bisa diketahui returnya berapa karena ketika melakukan retur dia dari pembeli itu memberikan sebagai contoh memberikan data nomor faktur di mana dia melakukan pembelian. Sebagai contoh ya, saya melakukan penjualan tambah customer quantity 7 Rp32.900. Oke, saya simpan. Nah, kemudian dari ini kita lakukan retur. Kalau dari sini, maka akan kelihatan nanti di menu rekapitulasi penjualan karena sudah jelas di faktur mana pembeli melakukan retur. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh saya lakukan retur 2 buah. 9.400. Oke. Simpan. Maka ketika kita cek di penjualan dan retur dari last 30 days, nah di bawah akan terlihat bahwa dengan nomor faktur 0221 tanggal 2 Mei kita melakukan penjualan 32.900 dan pembeli melakukan retur sebesar Rp9.400. Itu ya, saya kira sudah jelas. Jadi untuk retur dengan faktur pembelian, faktur penjualan atau di menu penjualan akan terlihat datanya retur di nomor faktur yang mana. Kalau dengan menu retur tidak akan kelihatan dari menu faktur yang mana, hanya itemnya dan jumlahnya dan tanggalnya dan nomor faktur returnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke grafik penjualan. Untuk grafik penjualan ini sama dengan grafik pembelian, kita bisa memilih berdasarkan waktu, kita pilih cari. Nah, untuk bisa menampilkan grafik penjualan silahkan pilih di bagian di bagian tanggal ini kapan tanggal di mana grafik ditampilkan seperti itu. Sebagai contoh saya pilih this month, bulan ini ya. Oke, kita pilih cari.
Nah, maka akan tampil dari grafik penjualan dari tanggal 1 Mei 2017 sampai 31 Mei 2017 dengan penjualan tanggal 2 Mei 2017 total penjualan 3 juta, kemudian retur penjualan 600.000, kemudian transfer keluar 0. Seperti itu ya. Dan kita bisa milih sesuai dengan pilihan dari tampilan yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya ingin mengetahui bagaimana grafik penjualan dalam 7 hari terakhir. Kita pilih, kemudian kita pilih cari ya. Nah, maka akan grafik penjualan 7 hari terakhir akan terlihat seperti itu. Di mana garis biru adalah penjualan, garis hijau adalah retur, kemudian garis hitam adalah transfer keluar seperti itu. Saya kira sudah jelas ya untuk grafik penjualan. Kemudian kita masuk ke grafik profit. Untuk grafik profit sendiri hampir sama dengan grafik penjualan. Di sini nanti kita akan melihat penjualan dibandingkan dengan HPP dan profit yang kita hasilkan seperti itu. Sebagai contoh kita pilih bulan ini, kemudian kita pilih cari. Nah, di sini akan terlihat bahwa profitnya minus karena penjual harga belinya itu lebih besar daripada harga jual, dan ini adalah kesalahan pada bagian pembeliannya. Jadi nanti bisa dicek harga barang yang memiliki harga beli lebih besar daripada harga jual, seperti itu ya. Kita pilih lagi 7 hari seperti ini ya. Jadi kita bisa cek, ini adalah hitam adalah HPP, kemudian hijau adalah profit, kemudian biru adalah penjualan, seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa melakukan download atau print, atau download sebagai JPEG atau download sebagai PDF seperti itu. Di sini kita juga bisa milih penjualan dan transfer keluar. Nah, atau penjualan saja seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk grafik profit, dan untuk laporan-laporan untuk dari menu penjualan untuk video bagian kedua ini saya kira sudah cukup jelas, dan silakan nanti diulangi lagi jika ada beberapa bagian yang kurang jelas, dan sehingga nanti akan lebih jelas. Jadi demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.